ke-17 Hijriah, tepatnya di kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu ada banyak futuhat, pembukaan hubungan bilateral antara Islam dengan luar daerah, antara negeri Madinah dengan negeri-negeri yang lainnya, dengan raja-raja. Ada surat-suratan. Suatu ketika ada surat itu datang, surat yang pertama sama surat yang kedua. Ini sebagian ulama ada surat yang pertama sama surat yang kedua itu dalil berbeda, tapi karena dia tukang pos yang benar benar. Dari konten tukang kantor pos, jadi datangnya surat yang bersamaan. Mereka tidak tahu, Sayyidina Umar bin Khattab juga tidak tahu ini kapan, ini mana surat yang pertama, mana surat yang kedua. Kenapa? Tidak ada penanggalan. Dan masih ada lagi pendapat para ulama lagi penyebabnya. Walhasil kemudian ada usulan, di antaranya adalah Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat Nabi Muhammad yang disebutkan pada saat itu. Niku langsung usul dari Sayyidina Umar selaku pemimpin Amirul Mukminin untuk melakukan penanggalan. Ternyata dalam konferensi ini, dalam perkumpulan musyawarah ini dipersetujui. Ketika sampun dipersetujui, langsung mereka itu bingung. Ya wis lemono, berarti kita pakai awal penanggalan itu pakai apa? Karena adatnya mereka dahulu sebelum ada penanggalan Islam itu dinisbatkan kepada perkara yang viral, perkara yang terjadi, perkara besar yang terjadi. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad dengan buka sejarah lahir tahun pinten Hijriah ya boten-boten. Gini betul tuh. Yang banyak tertulis di kitab itu adalah Amul Fil. Adalah kejadian pada saat itu ada penyerangan dari Raja Abrahah, penyerangan Makkah, kemudian untuk merampas daripada Ka'bah kekuasaan di situ. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan burung ababil sebagai persiapan penyambutan datangnya seorang nabi, seorang rasul, Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan 50 hari setelah kejadian ini. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad dikatakan lahir tahun berapa? Amul Fil, ya pada tahun itu pas. Nanti begitu terjadi perkara yang lain, nanti juga akan berubah. Jadi mereka mengatakan tahun ke-7 dari tahun gajah, tahun 11 dari tahun gajah. Mungkin kalau ada kejadian yang lain, nanti akan berubah namanya. Semisal ada banjir di Ka'bah, maka tahun itu berubah jadi Amul Faidon, tahun banjir. Maka terus penanggalan atau penghitungan tahun mereka menggunakan itu 10 tahun daripada Amul Faidon. Tapi kan bingung, kalau umat Islam harus makin dikuau, ini tidak identik dengan Islam. Akan dipermusyawarahkan, dimulai dari mana? Mereka berpendapat, oh yowis, lekotan kita penanggalan ini kita awali dengan ketika lahirnya Nabi Muhammad, sama dengan mereka orang Nasrani yang melakukan penanggalan, ya, di mana itu dinisbatkan kepada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ala nabiyina wa alihi afdhalus salatu wa taslim. Oh cocok. Kita harus cari 1 tahun 1 kejadian yang dimana kejadian itu punya dampak besar di Islam. Kanjeng Nabi lahir istimewa apa betul? Oh istimewa. Nabi lahir dengan keajaibannya,
Nabi lahir dengan keadaan sujud, Nabi lahir dengan keadaan berzikir, Nabi lahir dengan keadaan dimuliakan oleh Allah, diruntuhkan itu semua bentuk kesyirikan, baik itu patung-patung yang disembah ataupun bahru sawah. Ada satu danau yang dimana mereka tidak pernah mendapati menikah asap, buatan nanti asap. Masya Allah, sampai dituhankan, dijadikan ini sebagai disakralkan menilai tadi. Orang-orang yang diberkati Allah, pada saat itu bahru sawah dibersatakan. Pada saat itu Iwan Kisra ditumbangkan. Pada saat itu ada namanya api yang disembah oleh orang Majusi 1000 tahun tidak pernah dipadamkan oleh Allah. Di hari kapan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad istimewa lahirnya Nabi, tapi ternyata istimewanya lahirnya Nabi itu untuk Nabi, belum tampak untuk umatnya, belum tampak untuk orang banyak. Walaupun ada keberkahan-keberkahan, semua yang berkaitan dengan kanjeng Nabi itu udah berkah. Sayyidah Halimah ada cerita keberkahannya, si putone ini kok nggak tahu putus susune, malah putus susune. Sing wedhuse niku wae boten berkembang, malah lembu-lembu karena mau pengen kanjeng Nabi. Itu keberkahan memang ada, tapi tidak tampak kepada kejayaan Islam. Ditolak. Ojo niki Pak, liyane. Ya wis apa maneh? Lek ono ya wis wahyu iki kanjeng Nabi mawon. Mulai kanjeng Nabi Muhammad itu dados seorang nabi, dari situ kita hitung tanggalannya, tahunnya, tahun pertama. Ditolak lagi, jangan. Karena ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW jadi nabi, pengaruhnya juga tidak besar kepada umat Islam. Banyak di antara manusia-manusia yang mereka tidak meyakini. Bahkan ketika Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, bukan justru diterima oleh masyarakat Makkah, bahkan para orang-orang yang beriman. Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya diintimidasi, dikriminalisasi, dicebik, dikebiri daripada perjuangan-perjuangannya. Maka ini bukan kejayaan daripada Islam. Dia apa ya kira-kira? Akhirnya orang sing ono perintah sholat. Ketika kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan Isra wal Mi'raj, ditolak lagi. Kenapa? Ketika Isra wal Mi'raj bahkan mendapatkan daripada perintah sholat sing gelit-gelitan. Kalau lagi sholat berjamaah, ketok sholat dipateni, ketok sholat disiksa. Lalu ini bukan kejayaan Islam. Apa ya kira-kira? Banyak usulan-usulan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lalu kemudian mengusulkan, bagaimana kalau kita mulai tahun pertama itu dengan kejadian hijrahnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, memang kenapa? Loh, iya. Apakah Anda lupa bahwa dengan sebab hijrahnya Nabi Muhammad, Islam dijayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun penuh dengan perjuangan, tapi awal mula munculnya gebrakan-gebrakan Islam, perlawanan Islam, pembukaan pada kota, pembebasan pada kota-kota, menikah terjadi ba'da hijrah. Bahkan sholat yang tadinya dikerjakan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ketika sambut hijrah dikerjakan berjamaah. Masjid yang tidak pernah terbangun, ketika setelah hijrah dibangun. Walaupun hari pertama datangnya di Madinah, di Masjid Kuba, masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua hukum-hukum Allah dapat diterapkan ketika mulainya adalah hijrah. Maka beliau mengatakan al-hijrah allati tufarriqu bainal haqqi wal batil, yang dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, tidak ada lagi samar-samar, dapat melakukan ini, dapat melakukan itu. Awalnya adalah dengan hijrahnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini diiyakan oleh seluruh orang yang hadir dalam musyawarah. Saya tidak mikir. Wes, kalau itu kan hijrah berarti hijriah. Lu aja terus bulannya bulan apa? Yang pertama, karena bulan-bulan yang ada mulai jenis Muharram, Safar, ila akhiri ini ku Rabiul, itu sabut wonten namanya. Terus zamannya Nabi belum
zaman belum ada masalah kalender itu sampun ada nama-nama itu. Sampun ada sampun digunakan, tapi tidak ada tahun ini adalah bulan 1, 2, 3 itu tidak. Penghitungan Komariah sudah berlaku, penghitungan Komariah sudah berlaku, Samsiah sudah berlaku, tapi pengawalan ini di tanggal bulan pertama itu adalah Muharram itu tidak ada, sehingga pada akhirnya mereka menentukan wis Muharram itu kira-kira waktu apakah bulan di mana Kanjeng Nabi Muhammad hijrah? Kenapa kok dipilih Muharram? Oh iya, jelas kan tulisannya peringatan tahun baru Hijriah 1 Muharram. Berarti Nabi Muhammad hijrahnya tanggal 1 Muharram. Betul ya? Ini saja keliru. Bukan seperti itu. Dipilih Muharram karena beberapa hal. Banyak pendapat para ulama yang disebutkan di kitab. Di antara mereka menyebutkan bahwa kenapa kok Muharram? Karena tampaknya pergerakan hijrah yang paling mencolok pada saat itu dimulai bulan Muharram. Karena Kanjeng Nabi bersama dengan para sahabat itu boten sami hijrahnya. Para sahabat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk keluar. Ada yang hijrah ke Yathrib, ada yang ke Habasyah. Itu diperintahkan jauh-jauh hari. Pramila menikah, ketika Kanjeng Nabi masuk Madinah, niku wong-wong Ansor, niku sampun nangkrami Nabi Muhammad, sampun kenal kali Kanjeng Nabi, sampun melihat, sampun penasaran kepada Rasulullah makanya anak tolak. Badru gak mungkin, gak Allah sing dakwai gak mungkin. Maka Kanjeng Nabi Muhammad kirimkan kloter-kloter orang untuk hijrah ke Madinah, atau pada kala itu klasiknya namanya adalah Yathrib, untuk kemudian mengenalkan Islam satu door to door, sedikit demi sedikit. Tapi memang mereka itu orang-orang Yathrib sudah dipilih oleh Allah sebagai darul hijrah. Bahkan para rabbah dipilih sebagai darul hijrah. Niku ada satu riwayat niku berlakunya bahkan sudah 1000 tahun sebelum hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kinten 1000 tahun sebelum hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyen niku wonten raja namine Tuba. 1000 tahun sebelum hijrah. Ada raja namanya Tuba di kerajaan Bani Himyar. Dalam sejarah dikatakan seperti itu. Dulu itu pengen nyerang Yathrib, pengen membumi hanguskan kota Yathrib. Kenapa? Karena raja punya permasalahan kepada sebagian penghuninya. Gak peduli punya kuasa, entek nih, bumi hanguskan. Dan kapok. Begitu bikin mau membumi hanguskan, disiapkan ini para pasukan untuk membumi hanguskan Yathrib, kena satu penyakit kepala yang begitu hebat yang tidak wajar. Sampai pada akhirnya kiambak ini wau boleh ikutip menonton kini gak mari ketemu sama Hebron, dua pendeta atau dua kayak rohib Yahudi atau pemimpin Yahudi. Lalu kemudian mengatakan dia, obatnya sampai niku diobat Pak. Obatnya sampai niku mandek ojo nyerang Yathrib. Lek ingin apa lagi? Kenapa? Karena bukan masalah penduduknya, tapi Yathrib itu dijadikan sebagai satu kota yang akan menerima datangnya seorang yang berhijrah dari kota lain. Dia adalah penutup para nabi. Niku disebutkan di Taurat apa Pak? Di Taurat itu disebutkan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijratuhu fil Madinah. Itu diceritakan sifat-sifatnya begini, saking mawon oleh mereka ditutup-tutupi, sehingga Ka'ab al-Ahbar
tirai yang ditutupi oleh orang Yahudi itu, karena mereka tidak mau ada seorang nabi di luar dari Bani Israil. Kali nabi itu Arab ini, tidak tahu. Sehingga orang-orang Yahudi itu sebenarnya di kitabnya mereka ada, tapi mereka sembunyikan. Lah kabar bahwa Yathrib itu ada tempat hijrahnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah didengar, sudah ditahu oleh rahib para pendeta-pendetanya Yahudi. Akhirnya dikasih kabar, ini sampai gak iso menghubungi Hampir Rasul karena ini masih dalam rangka penantian Nabi akhir zaman. Oh, ya wis. Kebetulan mengimani. Akhirnya Rojo niku Tubak itu sebenarnya nama ya. Kalau Tubak itu kados Fir'aun. Fir'aun itu nama sanes? Bukan. Ada Fir'aun 1, Fir'aun 2 itu nama gelar ya. Model Tubak itu di kerajaan di Himyar sana, Yaman ya Himyar itu. Itu seperti itu. Sehingga pada akhirnya Prabowo Tubak yang ini dia mengatakan ya sudah kalau begitu aku titip surat, nulis surat Pak. Dipun surat. Intinya salah satu suratnya itu menguraikan sebuah syair. Yang Arab itu kan surat-suratan itu pakai syair. Syahidtu ala Ahmad, karena Nabi Muhammad dalam kitab-kitab terdahulu namanya bukan Muhammad, tapi Ahmad. Alladzi ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad. Orang yang di langit terkenal namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Lah, di kitab-kitab Samawi terdahulu itu nama Nabi Muhammad sebutkan Ahmad. Maka dia mengatakan, syahidtu ala Ahmad annahu rasulun minallahi barin nasab. Aku bersaksi bahwa Ahmad itu adalah seorang rasul yang dia itu memiliki tanda-tanda kenabian. Makanya mungkin ketika Kanjeng Nabi Muhammad kecil, ketika berobat pada seorang rahib, matanya Kanjeng Nabi itu sakit pernah dibawa oleh kakeknya. Ketika itu rahib atau pendeta sing menjadi orang tabib yang kasih obat, niku delok Kanjeng Nabi Muhammad dibuka bajunya, dibuka gereh, dibuka kabeh iki ngomong, wah iki aku lek obati cah iki gak bisa. Obate cah iki nang idume dhewe. Akhirnya diambilkan ludahnya Nabi Muhammad, dikasih ke matanya sembuh. Itu terjadi pada Nabi Muhammad. Karena dari kecil Nabi Muhammad juga ada namanya tanda-tanda kenabian, ada khatamun nubuwah, ada stempel kenabian. Terlihat menurut stempelnya baina katifai ini alamat, di antara dua pundaknya Kanjeng Nabi itu wonten alamat, wonten kados sesuatu yang menyala di sini, stempel. Namanya khatam nubuwah. Didelok iku iki nabi. Awakmu bapake, nggih kula bapake gak mungkin. Ya kula bapake gak mungkin. Sapa sampean? Oh, kula bae. Oh, ya bae. Karena anak ini mati sebelum melihat bapaknya. Bapaknya ini mati sebelum anak ini melihat bapaknya. Lu kok tahu? Ya. Dirahasiakan. Nah, lah ketika itu raja itu juga mengatakan, falau mudda umri ila umrihi, kalau seandainya nanti aku dipanjangkan usiaku sampai menemui usianya dia yang namanya Ahmad ini, maka lakuntu waziran lahu wa ibna'am, aku pasti akan menjadi penolongnya dia dan dia akan aku jadikan sebagai anak saudara. Ibna'am itu kalimat anak paman, berarti apa? Tinggi jadi pek mantu gitu lah. Beda yang apa? Ini bakal jadikan saudara, tak masukkan ke dalam saudara. Wajahatu bisayfi a'dahu, aku akan wajahatu bisayfi a'dahu wa farrajtu an sadrihi kullaha, aku akan betul-betul berjuang dengan pedangku untuk menupaskan semua musuh-musuhnya, dan aku akan beri